Terima kasih ya kamu sudah hadir hari ini. Perkenalkan, saya Riharsya, konselor yang akan mendampingi kamu selama proses konseling. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, bagaimana perasaan kamu saat ini? Kak, jujur aku agak gugup sih. Perasaan gugup itu wajar, terutama di awal pertemuan. Terima kasih karena kamu sudah mau datang dan mau terbuka. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa ruang ini aman buat kamu. Cerita semua yang kamu sampaikan bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan ke pihak lain tanpa izin kamu. Kedua, konseling ini bersifat sukarela, jadi kamu bebas untuk berbicara atau berhenti kapanpun jika merasa tidak nyaman. Ketiga, tujuan konseling adalah membantu kamu memahami masalah dan menemukan cara yang lebih sehat dalam mengelola perasaan dan pikiran kamu. Apakah kamu memahami dan menyetujui kontrak konseling ini? Iya Kak, aku paham dan setuju. Oke, baik. Hari ini kamu mau mulai dari bagian mana dulu nih? Mungkin tentang hubungan aku Kak, aku masih ngerasa berat banget sih. Oke, kamu boleh cerita dari awal, saya dengarkan dulu ya. Oke, jadi gini Kak, aku tuh udah lama banget nih susah move on. Aku sama mantan pacarku itu pacaran sekitar 2,5 tahun dan hubungannya itu kita putus nyambung. Dan putus pertama itu karena katanya dia itu mau fokus jadi ketua organisasi lah. Tapi meskipun putus, kami itu masih intens banget, sering ketemu, masih kayak pasangan lah, masih jaga-jaga hati gitu. Jadi kayak nggak pernah benar-benar ngerasa putus. Oh, jadi status hilang, tapi kedekatan masih jalan seperti biasa. Iya Kak, itu bikin aku nyaman tapi juga bingung Kak. Terus after 5 bulan setelah itu aku balikan, tapi cuma bertahan 6 bulan. Dia bilang aku ini terlalu posesif, suka ngatur, dan aku bikin dia nggak berkembang. Padahal aku ngerasa itu hanya kayak perhatian aja. Menurut kamu, perhatian itu wajar nggak untuk sebuah hubungan? Iya Kak, aku tuh sering bawain dia makanan, nemenin saat dia panik. Aku dukung dia karena dia itu anak perantau, tapi dia malah bilang aku kadang ngerepotin. Itu lumayan nyakitin sih. Iya sih, itu sangat menyakitkan ya, apalagi ketika yang kamu lakukan itu sifatnya tulus. Iya, habis putus kedua aku ngerasa kayak kacau banget Kak, aku nangis. Nggak ada motivasi gitu rasanya, tapi masuk bulan ketiga aku mulai ngerasa hambar, kayak bukan sembuh tapi kayak ngerasa kosong aja gitu. Oh, kosong seperti apa, Dit? Kayak aku udah nggak ngerasa cemburu lagi kalau lihat dia sama cewek lain, tapi bukan berarti aku udah selesai Kak. Aku masih kepikiran dia tiap malam Kak, masih sayang, cuma rasanya seperti nggak ada tenaga lagi gitu. Oh, jadi emosinya udah hilang, hanya berubah bentuknya ya. Iya Kak, aku jadi ngerasa bingung. Tadi kamu juga cerita ngerasa takut kehilangan. Biasanya itu kan sering berkaitan sama pengalaman sebelumnya. Boleh saya tanya sedikit tentang hubungan kamu dengan keluarga, terutama figur ayah? Iya, aku sama ayahku itu nggak terlalu deket sih. Kayak ayahku itu orangnya tegas, jarang banget ngomong lembut. Aku jarang dipuji, jarang ditanyain kabar dengan cara yang lebih hangat gitu. Oh, jadi dari kecil kamu jarang mendapatkan rasa aman emosional dari ayah ya? Iya Kak, aku tuh kalau ada cowok yang kasih perhatian sedikit aja, aku langsung ngerasa aman. Aku gampang banget nempel, dan kalau ditinggal aku ngerasa hancur. Oh, jadi eh, ke mantan kamu itu jadi semacam menemukan rasa aman ya yang belum kamu dapatkan. Iya Kak, persis kayak gitu. Kalau kamu mengingat momen dia memutuskan kamu, apa pikiran otomatis yang paling kuat muncul? Waktu itu aku ngerasa langsung mikir, aku itu nggak cukup baik, aku yang bikin dia capek, aku yang salah. Dan perasaan kamu itu yang muncul itu apa? Aku ngerasa sedih, kecewa pasti, terus marah juga Kak, kayak kok aku terus yang disalahin ya, padahal aku ngerasa kayak banyak banget berkorban. Oh, jadi pikiran kamu membelok ke arah menyalahkan diri, tapi perasaan kamu juga marah ya, karena merasa tidak diperlakukan adil. Iya Kak, dan itu bikin aku jadi nggak tenang. Jadi
Kalau kita lihat secara objektif, menurut kamu wajar nggak seseorang ingin dihargai, diperhatikan, dan dimengerti dalam hubungan? Kalau menurut aku sih wajar banget ya Kak. Dan apakah mantan kamu memberi itu? Mungkin menurutku belum sih Kak. Nah, kalau dia kembali, apa ada jaminan dia berubah? Kalau untuk sekarang kayaknya enggak sih Kak. Berarti bagian yang kamu kejar sebenarnya bukan orangnya, tapi rasa aman yang kamu harapkan muncul dari hubungan itu. Dan kamu mencari aman dari seseorang yang sejak awal tidak stabil. Iya Kak, bener banget. Aku kayak ngejar rasa aman itu. Jadi masuk akal kenapa ya aku bisa ngerasa capek terus. Tapi walaupun begitu, aku udah mulai biasa sih menolak permintaan dia Kak. Nah, tadi kamu bilang sudah mulai bisa menolak permintaan dia. Itu kemajuan yang besar. Nah, apa yang membuat kamu mulai berani? Karena mungkin ada muncul perasaan kalau dia itu datang aku saat dia butuh aja, dan itu bikin aku sadar kalau selama ini aku yang ngasih terlalu banyak mungkin ya. Itu pemikiran yang bagus, Dit. Kamu mulai melihat pola hubungan yang tidak seimbang. Iya Kak. Kalau kamu bayangkan nih, hubungan yang sehat, apa saja kebutuhan kamu? Mungkin dihargai, didengerin, diperlukan, dan konsisten Kak. Aku juga butuh banyak punya ruang untuk aku berkembang. Betul sekali. Dan apakah kamu mendapatkan itu waktu bersamanya? Mungkin awal-awal aku mendapatkannya Kak, mungkin akhir-akhir ini aku nggak dapet sih Kak. Oke, baik. Kita mungkin lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Dan kita bisa fokus ke 4 hal. Yang pertama itu menguatkan harga diri kamu yang sempat turun. Yang kedua, mengidentifikasi pola pikiran yang bikin kamu merasa bersalah terus. Yang ketiga, memberi batasan emosional yang lebih sehat. Dan yang keempat, mengeksplor luka pengasuhan yang masih mempengaruhi hubungan kamu. Apakah kamu nyaman dengan rencana itu? Iya Kak, aku mau banget sih, aku pengen ngerasa lebih sembuh. Terima kasih Dinta, kamu sudah terbuka dan jujur hari ini, dan itu proses yang berat dan kamu bisa melewatinya. Kita lanjutkan prosesnya pelan-pelan ya, kamu gak sendirian kok. Iya Kak, terima kasih Kak, aku lega banget sih, kayak beban aku berkurang. Baik, terima kasih kembali. Halo Dinta, Bener. senang bisa ketemu kamu kembali lagi. Makasih ya sudah datang tepat waktu. Sebelum kita lanjut, saya ingin dengar dulu gimana kondisi kamu sejak sesi pertama. Aku ngerasa lebih lega sih Kak setelah cerita panjang itu. Aku kayak lebih bisa nafas, tapi ya pikiran tentang mantanku masih muncul-muncul aja. Oh, baik, itu wajar sekali, Dit. Pikiran yang sudah lama terbentuk memang butuh waktu untuk berubah. Yang penting, kamu sudah mulai bisa mengendali perasaan dan polanya. Minggu ini ada hal tertentu yang paling terasa nggak? Mungkin aku jadi lebih sadar kalau aku sering nyalahin diri sendiri Kak. Setiap kepikiran kepikiran dia rasanya kayak langsung salahku. Baik, terima kasih kamu sudah jujur. Itu langkah awal yang bagus banget. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Kemarin kamu cerita sudah mulai bisa menolak beberapa permintaan mantan kamu karena kamu sudah mencoba bikin batasan. Minggu ini gimana? Masih terjadi? Iya Kak, dia kayak sempat chat minta temenin nyari buku. Biasanya aku langsung iya, tapi kemarin aku nolak, aku bilang lagi ada kegiatan gitu. Wow, itu bagus banget, Dit. Gimana rasanya setelah menolak? Jujur ngerasa aneh sih Kak, kayak ada rasa bersalah, tapi juga ada kayak rasa lega, kayak akhirnya aku bisa benar-benar milih diriku sendiri. Itu tanda yang bagus. Kamu mulai membuat batasan yang sehat dan menghargai kamu sendiri. Dan sekarang kita akan gali lebih dalam ya. Kalau kamu memikirkan hubungan kamu dengan mantan, emosi apa yang paling kuat muncul? Sampai sekarang sih mungkin masih kayak sedih, kecewa, tapi yang paling kuat itu kayak rasa takut sih Kak. Takut apa, Dit? Kayak mungkin lebih ke takut kehilangan kali ya Kak. Takut sendirian, takut nggak bakal ketemu orang yang bikin aku nyaman kayak dia gitu. Oh, berarti sebenarnya yang kamu takutkan bukan hanya kehilangan dia, tapi kehilangan rasa aman yang biasanya kamu dapat saat bersamanya.
Iya kak. Baik, itu penting banget untuk kita bahas nanti. Saya simpen dulu ya poinnya. Sekarang saya mau tanya, ketika pikiran kamu takut kehilangan itu muncul, biasanya pikiran berikutnya apa yang langsung ikut muncul? Biasanya sih langsung mikir kalau aku ditinggal berarti aku memang nggak layak disayang nggak sih gitu. Jadi, pikiran otomatis kamu adalah aku nggak layak dicintai. Benar begitu? Iya kak, sering banget sih itu muncul. Waktu kamu mikir itu, tubuh kamu merasakan apa? Aku ngerasa hati aku panas, mataku kayak mau nangis, tapi rasanya pengen banget kenca dia cuma buat ngerasa masih ada yang peduli gitu sih. Oh, jadi polanya begini, dari pikiran ke emosi, lalu ke perilaku, dan semuanya saling ngedorong satu sama lain. Nah, saya jadi ingat di sesi pertama kamu cerita hubungan dengan ayah kamu yang kurang dekat ya, dan kamu jarang dapat validasi emosional dari rumah. Jadi pertanyaannya, waktu masih kecil, apakah kamu merasa harus berbuat sesuatu dulu biar dihargai? Iya kak, aku harus nurut, harus berprestasi, harus bikin bangga, kalau enggak jangan nggak berusaha. Oh, jadi sejak kecil kamu belajar bahwa nilai dirimu itu ditentukan dari apa yang kamu berikan ya, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Iya kak, dan kayaknya itu ke bawah sih sampai sekarang. Oh, makanya sama mantan kamu jadi berusaha keras banget ya. Iya, aku kayak takut kalau aku nggak ngasih apa-apa dia bakal pergi gitu kak. Padahal itu bukan tentang memberi supaya diterima, tapi diterima dulu baru memberi. Iya kak, aku baru sadar. Sekarang kita tentang pikiran kamu ya. Pikiran inti kamu adalah kamu gak layak disayang atau gak layak dicintai. Nah, saya mau tanya, apakah benar seseorang tidak layak dicintai hanya karena hubungannya gagal? Enggak sih kak. Nah, kan banyak orang putus tapi tetap dicintai orang lain kan? Iya kak, benar banget. Misal, kalau sahabat kamu cerita hal yang sama, apakah kamu akan bilang dia gak layak dicintai juga? Enggak kak, pasti aku bilang kalau dia itu pasti berharga, dia layak dicintai kok. Jadi, standar kamu pakai untuk diri kamu itu lebih keras ya daripada standar yang kamu pakai untuk orang lain. Iya kak, aku kadang itu terlalu jahat sih sama diri sendiri. Kita bikin pikiran alternatif ya, versi lebih realistis. Menurut kamu apa kalimat pengganti yang lebih sehat? Mungkin bukan aku ya kayak nggak layak disayang, tapi hubungan itu memang nggak sehat dan dia nggak bisa kasih apa yang aku butuhkan. Coba kalimat itu, coba ucapkan ulang. Nilai diriku itu nggak ditentukan oleh orang lain. Kalau hubungan itu gagal, bukan berarti aku tidak layak dicintai. Kalimat itu jauh lebih layak. Dan apa yang kamu rasakan setelah kamu ngomong seperti itu? Rasanya kayak lebih ringan sih kak, kayak nggak seberat waktu aku mikir semua itu terjadi karena aku. Nah, betul sekali. Tadi kamu juga bilang setelah menolak permintaan kamu merasa bersalah, tapi lega ya. Leganya itu muncul karena kamu mulai menghargai diri sendiri. Itu tandanya self-worth kamu mulai terbentuk. Iya kak, aku ngerasanya gitu. Kalau kamu membayangkan hubungan sehat di masa depan, kamu mau seperti apa? Aku mau pasangan yang konsisten, menghargai, dan gak cuma datang kalau butuh sih. Bagus, sekarang kita lihat hubungan kamu dengan mantan kamu. Apakah pola itu ada? Enggak kak, nggak ada. Nah, kalau kamu bayangkan hubungan sehat di masa depan, kamu mau seperti apa? Aku mau pasangan yang konsisten sih kak, bisa menghargai dan gak cuma datang pas kalau dia ngerasa butuh. Bagus, dan sekarang coba kamu lihat hubunganmu dengan mantan kamu. Apakah hubungan itu ada? Enggak kak, nggak ada. Berarti kamu sedang melepaskan seseorang yang memang tidak memenuhi kebutuhan emosional kamu. Iya kak, kalau dipikir pakai logika emang masuk akal banget sih. Nah,
Betul sekali kayak gitu, harus dipikirkan pakai logika dan masuk akal. Oke, baik. Untuk sesi berikutnya, kita akan fokuskan pada yang pertama, menguatkan harga diri kamu, yang kedua, mengubah pola pikir negatif berulang, yang ketiga, melatih respon baru saat rasa takut muncul, dan yang terakhir, membuat batasan diri yang lebih stabil dan realistis. Sebelum sesi berikutnya, kamu latihan kecil ya. Setiap pikiran negatif muncul, tulis yang pertama pikiran otomatisnya, lalu tulis juga emosi yang muncul dan alternatif pikiran yang lebih realistis. Baik Kak, aku bakal coba hal itu ya. Baik, kamu sudah terbuka hari ini, luar biasa, dan hal-hal yang diungkapkan itu tidak mudah dan kamu sudah melakukan terbaik. Kita akan lanjutkan lagi di sesi ketiga ya. Makasih Kak, aku merasa lebih ngerti diri aku sendiri sih. Oke, baik. Terima kasih, Dita. Iya Kak, terima kasih kembali.